Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Jemaat GBI Kemang yang hebat, dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan, walaupun masih di rumah, tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan hadir di rumah-rumah kita semua. Pagi, siang, sore, dan malam Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Yang percaya katakan amin. Pastikan saya tidak akan pernah bosan untuk memastikan teman-teman semua di GBI Kemang sudah mandi, sudah rapi bajunya. Kita tetap menghormati hadirat Tuhan walau hanya di rumah. Kita tetap menghormati hadirat Tuhan dan tetap semangat. Serukan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita bersatu hati. Bersyafaat bersama di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk campur tangan-Mu Tuhan, selama seminggu ini Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, masih memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, walaupun hanya virtual Tuhan Yesus, hanya melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu nyata atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap teman-teman kami yang melayani-Mu Tuhan Yesus. Biar pengurapan-Mu semakin hari semakin dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu setiap hari untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Terus Tuhan Engkau
pegang bangsa kami Tuhan Yesus. Dari Pak Jokowi sebagai presiden kami Tuhan Yesus dan wakilnya Tuhan Yesus. Hikmat marifat-Mu Tuhan ada bersama dengan beliau Tuhan Yesus. Bahkan turun Tuhan sampai ke RT RW Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia dalam genggaman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Indonesia di dalam hati-Mu Tuhan. Kami hancurkan Tuhan Yesus segala roh-roh yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Segala korupsi Tuhan, LGBT Tuhan Yesus. Bahkan free sex Tuhan Yesus, semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia menang atas korupsi Tuhan, atas LGBT Tuhan Yesus. Bahkan COVID-19 Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sudah membuat COVID-19 diam Tuhan, bahkan tenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami Tuhan, Paniko Tuhan beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Terus Tuhan Engkau urapi lebih lagi Bapa setiap pelayanannya Tuhan Yesus, setiap dimanapun beliau berada Tuhan Yesus, di situ ada Tuhan Yesus, bahkan hadirat-Mu Tuhan, terus Engkau curahkan kepada beliau Tuhan. Bahkan turun Tuhan ke ketua Gembala CK kami Tuhan Yesus, Pak Tim Tuhan Yesus beserta wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Kami memberkati Pak Tim Tuhan beserta dengan istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati lebih lagi Bapa. Bahkan pengurapan-Mu Tuhan setiap hari baru Tuhan untuk beliau Tuhan Yesus. Bahkan pengurapan-Mu turun Tuhan Yesus atas Pak Sigit Tuhan sebagai gembala kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang Engkau berikan kepada Pak Sigit Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus Engkau pulihkan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ini akan menjadi kesaksian yang besar Tuhan melalui Pak Sigit dan Bu Maria Tuhan Yesus. Bahkan keluarganya Tuhan Yesus, Lius, Yoa dan Milka Tuhan Yesus. Bahkan keluarga besarnya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada bersama dengan Om Sigit sekeluarga Tuhan Yesus. Bahkan kami memberkati jemaat GB Kemang Tuhan Yesus, gembala-gembala kulnya Tuhan Yesus, bahkan aktivis, pengerja semua Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus GB Kemang ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Israel Tuhan. Engkau yang mengetahui keadaan di sana Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa Israel Tuhan Yesus. Berikan penghiburan Tuhan, berikan kekuatan Tuhan Yesus, bahkan Palestina Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui Tuhan Yesus segala apapun Tuhan rencana-rencana yang akan dibuat ke depannya Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua kehendak Tuhan atas bangsa Israel dan bangsa Palestina Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat kami hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus halia. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih terus bangkit berdiri dan semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Ayo ada sukacita melimpah. Sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak.
sama-sama gerakan kaki ke kanan ke kiri. Kita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah mana. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia, yang puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah mana. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Haleluya. Yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia, yang puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang seperti Dia. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani.
Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita menerima berkat melalui firman Tuhan. Setiap janjinya digenapi dalam hidup kita. Hari-hari ini kita memerlukan Tuhan. Kita perlukan Dia. Untuk kita boleh kuat di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau hanya percaya, sampaikan dan serahkan segala beban hidup, segala sakit penyakit, apapun yang ada dalam hatimu, sampaikan pada Yesus. Dia mendengar, Dia mengerti, Dia tahu, Dia akan menjawab semua doa-doa kita. Haleluya, haleluya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi
tak peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban. Sampaikan kepada Tuhan. Dialah yang mengerti. Dia mengerti apapun yang menjadi masalah hidupmu. Sampaikan, berdoa, tetap beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari sembah. Oraramaya shandalalabo. Jesus. Jesus. Engkau tahu Tuhan, sampai kedalaman isi hati kami Engkau tahu. Kami berserah penuh padamu Bapa. Kami tahu hanya Kau yang mampu menolong, hanya Kau yang mampu sembuhkan, hanya Kau yang mampu beri jalan keluar bagi kami. Haleluya. Hiralalabaya shandalalabaya shi. Oralalabaya shandalalabakanalalabo. Hiralalabaya shanda. Abba. Bapa. Hiralalabaya shi. Ku tetap percaya walau
tetap percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami, firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sobat Miracle, Yesus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan bertumbuh besar karena miracle. Dan sepanjang perjalanan pelayanannya penuh dengan miracle. Dan miracle yang terbesar, dia mati di kayu salib menebus dosa kita umatnya. Lalu dia naik ke surga, nanti ada miracle yang lebih dahsyat. Dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Dalam edisi Miracle Service saat ini, di era pandemi, kita akan coba kembali menggali kejadian-kejadian miracle yang terjadi di firman Tuhan. Saya diingatkan oleh firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita akan saksikan bagaimana kita bisa menerima inspirasi lawatan Tuhan. Mengalahkan ketidakmungkinan. Lawatan Roh Kudus bisa memakai siapa saja dan menjamah siapa saja. Bahkan mengatasi ketidakmungkinan. Mengalahkan ketidakmungkinan. Waktu jiwa-jiwa datang haus untuk dilawat, menerima pencurahan Roh Kudus yang tidak mungkin untuk semua orang, tapi bisa. Bahkan beberapa biasanya yang dilawat hanya beberapa orang, tapi bisa semua dilawat. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, Sobat Miracle, ketidakmungkinan selama kita hidup selalu ada. Dia adalah hari-hari yang menemani kita. Sejak lahir, ketidakmungkinan ada di depan kita. Bertumbuh, jadi anak, remaja, dan dewasa, ketidakmungkinan mengelilingi kita. Tetapi ingat, kau sedang bersama Tuhan Allah yang baginya nggak ada yang mustahil. Sobat Miracle, setelah kita menyaksikan lawatan Roh Kudus yang tidak mungkin bagi beberapa orang, bisa terjadi atas semua orang yang percaya. Yesus sendiri berkata, kalau kita yakin, kita percaya, kita akan mengalahkan ketidakmungkinan. Buat orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, pejabat, rakyat biasa, ketidakmungkinan selalu ada. Bahkan di era pandemi yang semakin merajalela. Tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara jangan larut dalam pandemi ini. Mulai pegang firman Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita terus bersukacita. Keyakinan saudara dalam Yesus mengalahkan ketidakmungkinan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sobat Miracle, bagaimana hari-hari ini Anda dan saya di era pandemi? Pandemi karena virus, pandemi karena krisis ekonomi, pandemi karena kesulitan pekerjaan, dan ini melanda seluruh dunia. Tapi kita dengan memegang firman, kita akan mengalahkan ketidakmungkinan. Seperti kita saksikan dalam klip awal tadi, mengapa kita sering menghadapi ketidakmungkinan? Karena kita memang makhluk terbatas. Manusia memang makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Tapi tetap manusia adalah makhluk yang terbatas. Tetapi kita bersama Yesus yang tak terbatas. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita membuat list hari-hari ini. Apa yang tidak mungkin di hari-hari ini di era pandemi? Kesehatan Pak penting. Kami sedih beberapa keluarga, saudara kena COVID dan harus berangkat duluan ke rumah Bapak. Yang sudah berangkat bukan urusan kita. Orang tidak dinilai dari bagaimana dia mati, tapi bagaimana dia hidup. Atau nanti waktu sangkakala berbunyi, orang yang sudah mati duluan dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Jadi, yang esensial adalah apakah yang mati itu dalam Tuhan. Jelas berbagailah orang yang mati ya dalam Tuhan. Jangan kita urus yang sudah mati dalam Tuhan, oke. Tapi kita yang masih hidup, jangan mati duluan sebelum mati beneran. Mati semangatmu karena ketidakmungkinan. Mati harapanmu, mati cita-citamu. Tidak mau kuliah lagi, tidak mau bekerja lagi. Tidak mau membangun hubungan pertemanan untuk menuju jenjang pernikahan lagi. Anda hopeless. Anda give up. Ingat, ketidakmungkinan itu terjadi karena kita memang makhluk terbatas. Tapi bersama Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Yohanes 15 Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting harus nempel sama pokok, tapi pastikan Anda nempel. Kita manusia yang makhluk terbatas, dipenuhi, dikelilingi dengan yang tidak mungkin, menjadi mengalahkan ketidakmungkinan karena kita bersama Tuhan Allah, yaitu Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus yang tak terbatas. Kita akan bongkar dari pengalamannya Daud. Daud meniti karir bukan dari akademi militer Israel, bukan. Atau lewat perekrutan wajib militer, tidak.
Sewaktu Raja Saul berubah pikiran, berubah karakter, dan Tuhan akhirnya memberhentikan Saul. Sementara proses perhentian oleh Nabi Samuel, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bapak Isai untuk mencari calon pengganti raja yang akan datang. Waktu anak-anaknya sudah kumpul semua, justru Daud tidak dipanggil. Bapak Isai sibuk memanggil yang sepertinya kelihatan oke. Syama, Eliab, gede, tinggi, dan gagah tentara. Sampai Samuel pun sempat terkecoh. Jangan-jangan ini pengganti raja. Tuhan bilang, manusia melihat yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Setelah semua kakaknya Daud tidak ada yang diterima, maka Nabi Samuel tanya Bapak Isai, masih ada lagi anakmu? Ada, tapi masih kecil, ingusan, mungkin masih culun dan masih bau kencur. Sedang mengembalakan 3-4 ekor domba, mending mengembalakan 1000 domba. 3-4 ekor. Tapi kata Samuel, panggil dia. Kalau ikut kontestan penyanyi, lalu diseleksi, itu tereliminasi biasa. Ini Daud bukan tereliminasi. Bahkan tidak dipanggil. Nggak mungkin. Tapi Tuhan melihat hatinya Daud yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Sertifikat dari surga untuk 2 orang di muka bumi ini hanya Yesus dan Daud. Bunyinya begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud. Tentang Daud, Allah berkata, Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku dan yang menyelesaikan segala kehendakku. Akhirnya Daud datang, pipinya kemerah-merahan, dan Tuhan berkata sama Samuel, ini orangnya, urapi dia. Tanpa babi buba, Samuel menuangkan minyak ditanduk di atas kepalanya Daud. Sejak hari itu 1 Samuel 16, Roh Allah berkuasa atas Daud. Ingat, besoknya tidak langsung raja Daud. Bahkan kejadian itu untuk disembunyikan, tidak boleh sampai tahu Raja Saul, bahaya. Besoknya masih gembala domba. Masih nggak dianggap oleh kakak-kakaknya Daud. Dianggap bau kencur, dianggap remaja ingusan. Tapi yang menarik, Daud mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda belajar Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pengalaman Daud dengan Tuhan. Bagaimana dia belajar dari mengembalakan 3-4 ekor domba ayahnya, sampai mengembalakan bangsa Israel, umat Tuhannya. Apakah selesai diurapi? Selesai perjuangannya Daud? Ketidakmungkinan ke depan sedang menanti. Gak mungkin jadi raja. Rajanya masih ada, Saul. Gak mungkin jadi raja. Gak ada latar belakang pendidikan. Tapi saatnya ketidakmungkinan kedua muncul. Goliat datang menantang barisan tentara Israel. Dan barisan tentara Israel tidak ada yang berani. Pas Daud membawa bekal untuk abang-abangnya, itu pun dimarahi sama abangnya. Kamu mau lihat suasana perang ya? Tetapi Daud mendengar suara tantangan Goliat. Ajukan satu wakil dari Israel untuk menghadapi aku. Siapa yang menang, itulah bangsa yang menang. Siapa yang kalah, bangsanya kalah. Dan Saul kebingungan, Yonatan putra mahkotanya juga kebingungan. Muncullah si Daud.
Buat orang yang tidak mengerti janji Tuhan, ketidakmungkinan adalah bencana. Tapi bagi orang yang mengerti janji Tuhan, ketidakmungkinan adalah kesempatan peluang. Saya beri contoh. 5.000 orang kumpul laki-laki saja dengan wanita dan anak-anak mungkin total 15.000. Yesus menyuruh murid-muridnya membeli makanan dan tidak ada makanan dan uang dari siapa? Tapi ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketidakmungkinan ini menjadi kesempatan untuk anak yang masih muda banget ini mempersembahkan bekalnya hari itu. Dia menghadapi resiko. Kalau nggak ada mukjizat, dia juga lapar sepanjang hari itu. Tapi perjuangannya nggak pernah gagal. Nggak pernah merugikan dia sendiri. Dan Daud berkata kepada Raja Saul, "Tuanku, saya siap hadapi Goliat. Hambamu biasa bersama Tuhan Allah Israel mengalahkan singa, beruang dengan ketapel ini. Karena aku tidak sendiri, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan menyertaiku." Sempat Saul diberi baju dan jubah oleh Raja Saul. Bahkan jubahnya sendiri, perisainya sendiri, tapi kedodoran tidak bisa. Dan Daud melangkah maju ke depan. Sorak-sore Goliat mengintimidasi dengan berkata, dagingnya Daud akan dicincang-cincang, diberi makanan untuk makanan burung. Tapi Daud tidak peduli dengan suara intimidasi itu. Dia berkata, firman Tuhan berkata jelas, Lukas 1:3, sebab bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Dia maju dan dia mengambil batu ali-ali. Dia biasa dengan kekuatan Tuhan memutar batu ali-alinya untuk melemparkan kepada beruang singa, supaya tidak mengganggu domba dan kambing walaupun 3-4 ekor saja. Dan Goliat yang sedang merasa diremehkan menjadi marah dan dia lengah. Di film-film rohani tentang Daud dan Goliat, Goliat melempar tombak dan Daud berhasil menghindar. Daud terus maju, bahkan juga di film-film rohani, Goliat meremehkan Daud dan melepaskan ketopongnya. Dan itu kesempatan peluang buat Daud memutar dan tepat ke dahinya Goliat. Tentu batunya kecil, tapi di tengah jalan dipegang oleh Tuhan tangan besar, menghantam, tumbanglah si Goliat. Lalu dengan pedangnya Goliat ditebasnya leher Goliat dan pasukan Israel berkemenangan. Sejak hari itu Daud mengalami promosi menjadi tentara daripada Saul. Prajurit Saul, bahkan menjadi pemuji penyembah yang main kecapi saat Saul sering dirasuk setan supaya setannya keluar. Bapak Ibu Saudara, Goliat apa yang sedang menakut-nakuti Anda hari ini? Pak, kami ini sekarang dikelilingi oleh maut. Bayangkan di seluruh dunia ada 2,54 juta orang meninggal karena COVID. Di Indonesia 36.000. Saya beritahu, hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kuasamu? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pujian ini berkata dengan jelas bahwa tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sama-sama tak terbatas. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, karena Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apakah setelah Daud mengalahkan Goliat selesai? Ketidakmungkinan itu tidak ada lagi? Oh, banyak. Ternyata setelah Daud dipercaya oleh Raja Saul, perang menang. Ada nyanyian putih-putih Yerusalem. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dan itu membuat Saul cemburu dan marah besar. Dan akhirnya Saul memburu untuk membunuh Daud, bahkan sampai melempar tombak. Untung Daud bisa menghindar. Apakah nasibnya Daud selesai? Terkejar-kejar seumur hidupnya? Tidak. Ada beberapa kesempatan Daud bisa membalas Saul, dan selesailah sudah. Dia menjadi raja dengan lebih cepat, tapi bukan itu cara Tuhan. Daud berkata, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Daud menghadapi ketidakmungkinan dengan tetap memegang firman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat engkau bertindak. Dan akhirnya Raja Saul dan Yonatan meninggal bukan karena Daud, karena peperangan melawan Filistin. Dan akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Pertama raja atas Yehuda saja. Akhirnya seluruh kerajaan Israel, 12 suku, meminta Daud menjadi raja. Jadi ada 3 anointing atas Daud. Pertama, private anointing, pribadi. Individual anointing. Kedua, territorial anointing. Dan akhirnya nation anointing. Lewat media sekarang kita bisa all nation. Tinggal Anda merendahkan diri, minta pengurapan lebih. Apa yang sedang tidak mungkin dalam hidupmu? Hei bapak-bapak. Mungkin pekerjaanmu, mungkin bisnismu. Apa yang tidak mungkin? Hei ibu-ibu. Mungkin doa-doamu untuk suamimu atau anak-anakmu, untuk orang tuamu belum dijawab. Apa yang tidak mungkin buat engkau anak-anak, masa depanmu, kuliahmu, pasangan hidupmu. Apa yang tidak mungkin bagi engkau yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, Pak. Persentase oksigen saya makin turun, Pak. Susah tidur, susah nafas. Jangan menyerah. Jangan mati sebelum waktunya. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan Allah Israel tidak ada yang mustahil. Sobat Miracle, mari kita jujur di hadapan Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Merendahkan diri. Alkitab menulis kisah-kisah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan nyata. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun di Markus pasal 5. Seorang bapak yang lumpuh di kolam Bethesda Yohanes pasal 5, 38 tahun. Elizabeth yang rahimnya tertutup. Semuanya nggak mungkin. Tapi apa yang menarik? Nggak mungkin kalau engkau sendiri. Menjadi mungkin dan pasti waktu engkau bersama dengan Yesus. Yesus dengan tegas berkata, Yohanes 15, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, pasti kau akan berbuah. Seperti Anda saksikan di klip awal tadi,
Mereka yang datang maju karena altar call. Karena percaya. Mujizat itu nyata. Mereka bisa dilawat. Saat ini juga saudara di rumah saudara masing-masing. Melalui program ini bisa dilawat. Engkau tidak perlu maju ke depan, kita bukan altar call. Tapi kau bisa buka tanganmu. Buka hatimu. Dengarkan suaranya. Karena Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku. Dengarkan suaranya. Engkau yang diranjang rumah sakit karena COVID atau karena apapun. Dengar. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Yohanes 14:6. Bertobat dari dosamu. Jadikan Yesus Tuhan Juru Selamat dan Rajamu. Dan kau terima paket keselamatan, pengampunan, dan juga kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat beberapa kawan yang mengikuti program ini sedang berkata, Pak Pendeta mudah ngomongnya, Pak Tim enak ngomongnya. Saya ngalami nggak mudah. Betul, nggak mudah. Kalau kau sendiri, kalau kau bersama Tuhan Yesus, menjadi sangat-sangat mudah. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Angin ribut diredakan. Mari kita buka tangan kita untuk kita menerima mujizat yang terbesar, great miracle, yaitu hidupmu diselamatkan. Kau mengiring dan menjadi murid Yesus Tuhan. Kita berdoa, sempurnakan firman-Mu. Sejak awal kami menyaksikan klip lawatan Tuhan. Itu juga melawat kami hari ini. Kami buka tangan kami bertobat menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kami mau dibaptis bagi yang belum. Kami mau dipulihkan bagi yang belum dipulihkan. Mengalami pelepasan bagi yang belum. Terima pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan yang sempurna. Ingat Yesus pokok kita carangnya. Kita rantingnya. Tinggallah dalamnya. Karena Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Yang sakit terima kesembuhan demi nama Yesus. Yang lemah terima kekuatan. Keluargamu semuanya diselamatkan, mengiringi Yesus sampai rapture, pengangkatan, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Salam miracle.